Manchester City versus Real Madrid adalah pertandingan raja gol melawan raja pertahanan. Barcelona membatalkan transfer Neymar dan Lautaro Martinez. Dua pemain penting Chelsea akan absen melawan Bayern Munchen. Halo, salam gabung kembali dengan channel gilabola.com. Segera saja kita mulai berita penting pertama. Manchester City versus Real Madrid 8 Agustus. Ini adalah laga antara lini depan terbaik Eropa melawan lini belakang terbaik Eropa. Skuad Pep Guardiola mungkin telah kehilangan gelar Premier League musim ini, tetapi mereka masih memanfaatkan hari terakhir musim untuk mengalahkan Norwich City dengan skor 5-0 dan menyelesaikan musim ini sebagai tim paling produktif di Eropa dengan 102 gol, mengalahkan Bayern Munchen yang mencatatkan 100 gol. Oleh karena itu, laga di Etihad pada 8 Agustus nanti adalah pertandingan antara tim dengan lini serang terbaik Eropa melawan pertahanan terbaik Eropa dalam diri Real Madrid. Real Madrid yang kini tanpa Cristiano Ronaldo dan memiliki Benzema sebagai pencetak gol terbanyaknya, memahami bahwa Real Madrid harus bermain secara berbeda tanpa superstar Portugal itu. Hasilnya adalah tim yang mencetak gol hanya 70 musim ini, tetapi yang terpenting adalah Los Blancos kebobolan hanya 25 gol saja dibandingkan dengan City 35 gol. Faktanya, Liverpool mampu memenangkan gelar di depan City setelah mencetak lebih sedikit gol, hanya 85, dan kebobolan hanya 2 gol lebih sedikit, 33. Bandingkan dengan City 102 gol memasukkan dan kebobolan 35. Apa artinya itu? Artinya Guardiola perlu memikirkan cara memperketat lini belakangnya jika mereka ingin sukses lolos ke perempat final Liga Champions, mengalahkan pemenang 13 trofi juara Eropa. Daftar pencetak gol Manchester City versus Madrid. Apa bedanya Manchester City dan Real Madrid? Beda filosofi kedua tim adalah Manchester City cenderung mencetak gol sebanyak-banyaknya untuk menang, sementara Real Madrid cukup 1 gol dan bertahan secara hebat sesudahnya. Terbukti Los Blancos hanya kebobolan 25 gol musim ini berbanding Manchester City 35 gol. Striker City, Raheem Sterling, adalah pencetak gol terbanyak klub di Liga Inggris dengan 20 gol, satu lebih sedikit daripada Benzema yang finish sebagai runner-up di belakang Lionel Messi dalam perlombaan untuk Trofeo Pichichi. Perbedaan besar adalah bahwa City juga memiliki banyak pemain lain untuk mencetak gol. Sergio Aguero 16 gol, Gabriel Jesus 14, sementara Kevin De Bruyne 13 gol. Lalu ada pemain lain seperti Riyad Mahrez 11 gol. Guardiola memiliki total 13 pencetak gol dengan pemain lain Bernardo Silva 6 gol, David Silva 6, Phil Foden 5, Rodri Hernandez 3, Ilkay Gundogan 2, Nicolas Otamendi 2, Kyle Walker 1, dan Aymeric Laporte 1. Real Madrid sebenarnya memiliki lebih banyak pemain yang berkontribusi dalam hal gol dengan 21 pemain mencatatkan namanya pada papan skor. Hanya Eder Militao dan Brahim Diaz yang gagal mencetak gol. Namun perbedaannya adalah pencetak gol nomor 2 terbanyak dari Los Blancos adalah seorang pemain bertahan, Sergio Ramos dengan 11 gol, diikuti oleh Casemiro dan Toni Kroos dengan 4 gol masing-masing. Pada urutan berikutnya adalah Vinicius Junior dan Marco Asensio 3 gol masing-masing. Rodrigo Goes, Luka Jovic, Gareth Bale, dan Lucas Vazquez 2 masing-masing, dan Eden Hazard serta Mariano Diaz masing-masing 1 gol. Isco dan James Rodriguez yang dapat dibandingkan dengan De Bruyne dalam hal posisi yang mereka mainkan mencetak 1 gol masing-masing. Sementara Luka Modric menyarankan 3 gol dan Fede Valverde 2. Real Madrid perlu mencetak gol dan mereka harus menggagalkan usaha City membuat gol. Kompetisi Premier League akan dimulai 12 September. Tetapi Chelsea sudah mengutarakan keberatannya karena mereka masih bermain di Liga Champions. Kalaupun gagal lolos dari 16 besar, dengan posisi saat ini tertinggal 3-0 dari Bayern Munchen, mereka hanya memiliki 35 hari saja untuk istirahat. Pada saat klub-klub Liga Inggris menyetujui satu tanggal untuk musim yang baru, ada istirahat setidaknya 30 hari akan diberikan untuk Chelsea dan tim manapun yang bermain di kompetisi Eropa sampai akhir musim.
Manchester City masih tetap berada di Liga Champions yang finalnya akan terjadi pada 23 Agustus. Sementara Manchester United dan Wolves masih terlibat di Liga Eropa yang finalnya pada 21 Agustus. Barcelona membatalkan mengejar Neymar. Lionel Messi bakal semakin marah pada direksi Barcelona. Presiden klub Josep Maria Bartomeu mengatakan situasi ekonomi saat ini tidak memungkinkan bagi Barcelona untuk merekrut kembali Neymar dari Paris Saint-Germain. Transfer striker Inter Milan Lautaro Martinez juga terpengaruh. Jadi dua bintang tersebut dipastikan akan tetap berada di Paris Saint-Germain dan Inter Milan. Tidak ada perubahan. Bartomeu kemudian menjelaskan bahwa Barcelona kehilangan 3,4 triliun rupiah antara bulan Maret sampai bulan Juni. Pada musim 2021 sampai 2021, Barca memperkirakan akan mendapatkan 18,9 triliun, tetapi ternyata lebih sedikit 30% dari angka tersebut. Ada satu pemain yang tidak dibahas oleh koran sport, yaitu Miralem Pjanic dari Juventus. Thiago Alcantara ke Liverpool. Thiago Alcantara dilaporkan sangat mungkin untuk bergabung ke Liverpool dari Bayern Munchen. Pemain asal Spanyol ini telah dikaitkan dengan beberapa klub Premier League musim panas ini, demikian juga Paris Saint-Germain. Laporan di Prancis mengklaim bahwa PSG telah memenangkan perlombaan transfer untuk menandatangani bintang berusia 29 tahun itu, namun sekarang tampaknya Jurgen Klopp yang memenangkan jasa mantan gelandang Barcelona tersebut. Mundo Deportivo mengklaim Liverpool sudah sangat dekat dengan transfer Thiago Alcantara jika setuju untuk memenuhi harga yang diminta Bayern sebesar 465 miliar rupiah. Thiago memiliki sisa 1 tahun dalam kontraknya saat ini dengan sang juara Bundesliga, tetapi dia telah menjelaskan bahwa dia ingin pergi untuk sebuah tantangan baru. Ia menolak tawaran Manchester United pada tahun 2011 tetapi akhirnya meninggalkan Barcelona pada 2013 untuk sang raksasa Jerman. Legenda Chelsea calon presiden. Masih ingat Didier Drogba? Ia mencalonkan diri menjadi salah satu calon presiden dari PSSI-nya negara Pantai Gading. Tetapi jalannya masih sangat panjang. Ia butuh dukungan dari setidaknya 3 dari 14 klub Liga 1 Pantai Gading dan 2 tim dari liga di bawahnya. Pemilihan presiden sepak bola negeri itu akan dilakukan pada 5 September. Sebelum kita melihat dua pemain penting Chelsea akan absen untuk Liga Champions serta alasan Cristiano Ronaldo belum akan pergi meninggalkan Juventus, klik dulu tombol subscribe, share, dan tendang loncengnya. Update transfer hari ini. Ada 14 berita transfer hari ini. 1. Media Inggris melaporkan bahwa penandatanganan Chelsea untuk Kai Havertz sudah semakin dekat daripada sebelumnya dan satu-satunya yang kurang adalah persetujuan dari Roman Abramovich. Biayanya diperkirakan 80 juta euros atau 1,37 triliun rupiah. 2. Menurut laporan Bild, Borussia Dortmund ingin mengisi kekosongan yang terjadi jika akhirnya Jadon Sancho jadi pergi ke Manchester United dengan kapten Olympique Lyon Memphis Depay, yang juga mantan pemain Manchester United. Jika BVB berhasil mendapatkan Depay, kepergian Jadon Sancho ke Old Trafford akan lebih mulus. 3. Presiden Napoli, Aurelio Di Laurentiis, telah mengatakan kepada Sky Sport bahwa harga Kalidou Koulibaly telah diturunkan 10 juta euros dan dia sekarang akan tersedia dengan harga 90 juta euros atau 1,5 triliun rupiah. 4. Arsenal adalah klub terbaru yang dikaitkan dengan bek Sevilla, Diego Carlos, setelah The Telegraph melaporkan bahwa pelatih The Gunners, Mikel Arteta, akan dengan senang hati menyambut pemain berusia 27 tahun tersebut. 5. Manchester United tidak berniat memperpanjang pinjaman Chris Smalling di Roma, yang berakhir setelah musim Serie A usai. Giallorossi melakukan semua yang mereka bisa untuk mempertahankan Chris Smalling untuk laga-laga Liga Eropa mereka, yang akan berlangsung 6 Agustus melawan Sevilla, tetapi Manchester United mengatakan tidak. Berita nomor 6, Leicester City akan menjual Kelechi Iheanacho untuk mendanai kepindahan striker Celtic Odsonne Edouard menurut laporan The Mail pada hari Minggu. 7. Martin Stekelenburg telah kembali ke Ajax Amsterdam 9 tahun sesudah ia pergi. Sang pemain berusia 37 tahun itu sempat berkelana ke Roma, Fulham, Monaco, Southampton, dan Everton selama kepergiannya.
8. Manchester United mengatakan kepada Inter bahwa penjualan Alexis Sanchez akan menelan biaya 15 juta euros, 258 miliar rupiah, menurut laporan The Sunday Express. Dia menghabiskan musim 2019-2020 dengan status pinjaman bersama Nerazzurri. 9. Chelsea meningkatkan upaya mereka untuk merekrut kiper Burnley Nick Pope. Harganya akan sekitar 948 miliar rupiah. Dia baru saja kehilangan penghargaan Golden Gloves Liga Inggris musim ini. Update nomor 10, Antonio Conte terlihat sangat marah terhadap direksi Inter, menimbulkan keraguan soal masa depannya. Ia mengeluh bahwa hasil kerja kerasnya tidak dihargai setelah membawa Inter menempati posisi kedua di Serie A, 1 poin saja di bawah Juventus. 11. Setelah memenangkan Piala FA pada hari Sabtu, Mikel Arteta menjelaskan bahwa ia ingin membangun skuad di sekitar Pierre-Emerick Aubameyang dan menahannya di klub itu. Kontrak sang striker akan berakhir pada 2021 dan rumor telah beredar tentang rencana kepergiannya dari Stadion Emirates. Nomor 12, Milan ingin mengontrak bek kanan Tottenham Hotspur Serge Aurier jika mereka mampu menjual bek sayap yang ada menurut laporan Sky Sport Italia. Davide Calabria dan Andrea Conti akan diizinkan untuk pergi dengan Calabria dilaporkan menarik minat dari Sevilla, Bologna, dan Tottenham. Nomor 13, Manchester United sedang mempertimbangkan untuk mengganti David De Gea dengan kiper Leicester City Kasper Schmeichel menurut laporan The Sun. Putra mantan kiper Manchester United Peter Schmeichel itu memiliki sisa 3 tahun kontraknya di Leicester. Ada juga Dean Henderson yang tampil bersinar saat dipinjamkan ke Sheffield United. Tetapi butuh 1 atau 2 tahun pengalaman lagi sebelum ia bisa menjadi kiper nomor 1 di Old Trafford. Nomor 14, Barcelona akan bersedia menjual Ivan Rakitic dengan hanya 10 juta euros atau 172 miliar rupiah saja menurut laporan Mundo Deportivo. Kontrak pemain berusia 32 tahun itu berakhir pada 2021 dan dia sudah mengutarakan niatnya untuk kembali ke Sevilla pada bulan April lalu. 2 pilar Chelsea akan absen. Harapan tipis Chelsea untuk lolos ke perempat final Liga Champions semakin sulit terwujud usai manajer Frank Lampard memastikan bahwa 2 pemain pentingnya harus absen dalam laga leg kedua melawan Bayern Munchen Minggu 9 Agustus. The Blues kehilangan trofi yang sudah di depan mata mereka saat kalah 2-1 dari rival London Arsenal pada final Piala FA pada Sabtu akhir pekan kemarin. Nahasnya, Chelsea juga harus kehilangan 2 pemain pada laga tersebut saat Kapten Cesar Azpilicueta dan bintang utama klub saat ini Christian Pulisic harus ditarik keluar akibat cedera hamstring. Kini, manajer Frank Lampard mengkonfirmasi bahwa keduanya akan absen dari skuad Liga Champions melawan Bayern Munchen, dengan Pedro Rodriguez mungkin juga telah melakoni laga terakhirnya bersama Chelsea akibat dislokasi bahu. Chelsea tertinggal 3-0 agregat dari Bayern Munchen hasil leg pertama di Stamford Bridge bulan Maret lalu. Napoli mencemaskan Insigne. Napoli menanti kepastian dari kondisi cedera Lorenzo Insigne menjelang laga melawan Barcelona pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions beberapa hari lagi. Mengakhiri kompetisi Serie A dengan kemenangan 3-1 atas Lazio ternyata memberikan konsekuensi berat bagi Napoli dengan kapten tim dan penyerang andalan mereka Lorenzo Insigne menderita cedera pada pertandingan tersebut dan harus ditarik keluar sebelum peluit panjang berbunyi. Jika ini cedera hamstring, maka ia akan absen selama 6 pekan dan dipastikan tidak akan ikut serta dalam laga versus Barcelona. Tetapi jika ini hanya benturan saja ke tulang paha, maka dipastikan ia akan pulih lebih cepat. Barcelona mengantongi 1 gol tandang dari hasil 1-1 pada leg pertama di Naples pada bulan Maret. Cristiano Ronaldo belum akan tinggalkan Turin. Cristiano Ronaldo baru saja menyampaikan pesan melalui akun Instagram miliknya mengajak rekan Juventus untuk memenangkan gelar ke-10 mereka secara beruntun musim depan. Sejak tiba di Turin pada tahun 2018, Ronaldo sudah memenangkan Scudetto 2 kali dan kini haus untuk mendapatkan gelar ketiganya. Pesan ini secara implisit memperlihatkan bahwa ia akan bertahan di Turin setidaknya sampai 1 tahun ke depan, menepis rumor soal kepindahannya. PSG mengharapkan Kylian Mbappe pulih melawan Atalanta.
Raksasa Prancis Paris Saint-Germain semakin berharap bisa memainkan striker bintangnya Kylian Mbappe saat bertemu dengan Atalanta pada perempat final Liga Champions karena cedera sang pemain dilaporkan semakin membaik. Usai cedera saat final Piala Prancis melawan Sang Etienne beberapa waktu lalu, kesempatan striker andalan PSG Kylian Mbappe untuk membela timnya di perempat final Liga Champions tampaknya benar-benar habis. Tetapi seiring berjalannya waktu ada perubahan situasi dan kabarnya sudah semakin membaik dan ada kemungkinan membela PSG saat bertemu Atalanta pada Kamis 13 Agustus. Pembengkakan di pergelangan kaki Kylian Mbappe sudah semakin mengecil dan ada kemungkinan cederanya tidak separah perkiraan awal. Arsenal lolos Liga Eropa. Arsenal hanya menduduki urutan ke-8 klasemen Premier League tetapi lolos ke kompetisi Liga Eropa setelah menjuarai FA Cup dengan mengalahkan Chelsea 2-1. Kedua gol Arsenal dicetak oleh Pierre-Emerick Aubameyang. Trofi ini sangat berharga bagi Mikel Arteta yang menjalani musim pertamanya sebagai pelatih kepala di Emirates Stadium setelah beberapa musim magang sebagai asisten Pep Guardiola di Manchester City. Immobile sepatu emas Eropa. Dengan memastikan diri menjadi capocannoniere musim 2019-2020 ini, Ciro Immobile sudah menyelamatkan harkat dan martabat pemain Italia di Serie A yang selama bertahun-tahun diinjak-injak oleh pemain asing. Ciro Immobile mengukuhkan diri bukan saja sebagai capocannoniere top skor Liga Italia, tapi juga merebut sepatu emas Eropa setelah mencetak 1 gol dalam kekalahan 3-1 di tangan Napoli pada matchday terakhir Serie A hari Minggu. Total gol Immobile adalah 36, sama banyaknya dengan Gonzalo Higuain pada musim 2015-2016 saat sang pemain Argentina itu berseragam Napoli. Immobile pernah memenangkan gelar top skor Liga Italia 2 kali sebelum ini, masing-masing pada musim 2013-2014 saat mengenakan jersey Torino dan 1 kali lagi saat pemenang bersama bareng Mauro Icardi dari Inter pada musim 2017-2018. Yang terakhir ini ia sudah berseragam Lazio. Apa yang lebih penting lagi dari gelar capocannoniere itu adalah mengukuhkan pemain Italia menjadi tuan rumah di kompetisi negeri sendiri setelah beberapa pemain asing menginjak-injak harga diri pemain pribumi. Dari 10 musim terakhir Serie A ada 6 kali pemain asing mengambil alih gelar capocannoniere itu, entah sendiri sebagai pemenang tunggal atau bersama-sama. Itulah semua dari channel gilabola.com hari ini. Anda bisa mengikuti video-video kami berikutnya dengan klik tombol subscribe, share, dan tendang loncengnya.